Belum, nanti tadi ada saya sudah berikan kasus, nanti akan kita bahas. Ya, mata kuliah kita pengendalian manajemen. Ya, sudah saya jelaskan di rekaman kemarin, saya ulangi lagi ya. Pengendalian manajemen itu adalah bagian seperti kita ketahui ya, pengendalian adalah satu aspek dari fungsi dalam manajemen ya. Perencanaan, pengorganisasian, ya, pelaksanaan dan pengendalian. Hal yang terakhir adalah pengendalian. Ini ada aspek tertentu. Nah, pengendalian umumnya itu sangat dibantu oleh akuntan ya. Sejarahnya dari dulu memang controllership itu adalah ranahnya akuntan ya. Karena sebagian besar pengendalian itu adalah untuk aspek keuangan. Yaitu sebabnya kenapa akuntan sangat terlibat dalam bagaimana perusahaan mengendalikan ya. Walaupun sebenarnya pokok utamanya atau pelaku utamanya adalah manajemen ya. Dan walaupun aspeknya keuangan, tapi harus diingat seperti yang saya uraikan di sana bahwa tujuan utamanya adalah perilaku, yaitu menjamin bahwa semua perangkat mekanisme yang manajer gunakan untuk menjamin perilaku karyawan konsisten dengan sasaran dan strategi organisasi. Sasaran itu yang mau dituju, strategi itu adalah jalannya untuk capai ke sana. Jadi saya mau umpamakan kalau kita menyetir atau pakai kendaraan, ya, ada setirnya ya kan, itu supaya kita sampai ke tujuan, tidak lari ke sana kemari, tidak sampai pada tujuan. Pengendalian itu adalah mengupayakan agar mekanisme oleh manajemen itu on the track, ya, on the track, sesuai dengan tujuan yang disasar dan dengan cara seperti apa. Cara itu adalah dengan strategi yang diambil oleh manajemen. Dan jadi pengendalian manajemen itu mendorong, memampukan, dan kadang memaksa ya karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Jadi maksudnya adalah supaya semua tingkatan dalam organisasi melakukan apa yang manajemen mau untuk melakukan, dan juga mempengaruhi perilaku dengan cara-cara yang diinginkan. Sehingga apa manfaatnya? Meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran organisasi akan tercapai. Kalau organisasi tidak dikendalikan sama sekali, akibatnya ya semau maunya ya, dan kita bisa tersesat arah. Sementara dalam organisasi zaman sekarang ya, semakin besar organisasi maka dia mirip seperti kapal yang besar tadi itu. Kapal yang besar kalau tidak dikendalikan dia akan diombang-ambingkan dan bisa tenggelam nantinya. Saya umpamakan seperti itu ya. Nah, jadi fungsi pengendalian manajemen penting ya dalam organisasi. Ya. Jadi kalau kita mau pecah ya, bedanya aspek perencanaan dan pengendalian. Ya, aspek perencanaan itu bermula dari perumusan strategi, kemudian strategi itu apakah sesuai dengan yang diinginkan, itu pengendalian strategik sifatnya ya. Sedangkan pengendalian di sisi pengendalian sebelah satunya itu implementasi strategi dan juga ada melibatkan pengendalian manajemennya. Pengendalian manajemen berbeda dengan pengendalian strategik, itu berfokus pada lebih sifatnya internal, relevan untuk hubungan antara atasan dan bawahan, dan lebih bersifat bersistematis dan berirama. Tiap saat bisa kita ketahui karena itu memang sehari-hari dijalankan. Itu ya. Jadi pengendalian manajemen sudah pada tataran implementasi atas strategi. Sudah pada implementasi strategi. Jadi tidak peduli lagi apa strateginya bagaimana, itu urusan pengendalian strategik, tapi kalau pengendalian manajemen sudah tataran implementasinya harusnya seperti apa dia yang mengendalikan. Dan pada intinya pengendalian manajemen itu mendorong orang untuk melakukan tindakan yang diinginkan. Jadi orientasinya adalah keperilakuan. Jadi dalam mengendalikan kita harus tahu apa yang orang akan lakukan. Ini kan perilaku ya, perilaku. Ya. Perilaku itu adalah semua berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Jika semua karyawan dapat diandalkan untuk melakukan yang terbaik untuk organisasi, maka pengendalian manajemen terus terang tidak perlu sama sekali. Tapi kan objek kita adalah manusia ya, dan mereka itu bisa bertindak semaunya sesuai dengan pikiran mereka sendiri ya, dan pengendalian manajemen mengupayakan itu bisa diandalkan ya. Untuk itu perlu sistem pengendalian manajemen. Dan 3 masalah atau isu dalam pengendalian manajemen ada 3. Kalau kita kelompokkan ya. Kalau ternyata
bagian dalam organisasi atau karyawan itu tidak menjalankan apa yang terbaik buat organisasi, berarti out of control istilahnya ya, out of control itu ada 3 sebab ya. Pertama, manajemen kurang memberikan arahan. Jadi tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Kalau kamu nggak tahu, ya kami nggak tahu harus bagaimana. Nah itu kan penting. Jadi seorang leader, seorang pimpinan itu harusnya mau menunjukkan dia mau seperti apa, visi kita apa, misi kita seperti apa, ini strategi kita, ini yang harus kita lakukan. Ya. Jadi itu yang mau diarahkan. Kemudian bisa terjadi sebab kedua adalah karyawan itu kurang termotivasi. Ya. Mereka bekerja tidak konsisten dan sesuai dengan mereka mau sendiri. Nah ini kan tidak tepat ya, tidak motivasinya nggak betul. Bahkan mungkin dia melakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan organisasi, bahkan bertentangan dengan hukum bisa jadi ya. Itu berarti motivasi mereka berbeda ya atau kurang. Atau sebab ketiga karena orang tersebut tidak mampu melakukan karena dia punya keterbatasan pribadi, personal limitation. Ini saya jelaskan satu-satu. Bawahan atau karyawan out of control sebab pertama adalah karena mereka tidak mengetahui apa yang organisasi inginkan dari mereka. Kurang diberikan arahan atau direction. Jadi kalau begini keadaannya, maka kemungkinan perilaku yang diinginkan terjadinya semakin kecil. Ya. Karena mereka tidak tahu, tidak diberitahu, tidak diarahkan, tidak diingatkan. Ya. Sehingga lupa dan tidak tahu sama sekali apa yang organisasi inginkan dari mereka. Nah, untuk mengatasi hal ini jelas perlu ada caranya, yaitu yang penting komunikasi. Ya. Komunikasi terus-menerus didengung-dengungkan, diingatkan, ya, disosialisasikan secara terus-menerus, ya, dicoba dilakukan feedback, umpan balik, dan juga yang terakhir ada reinforcement. Reinforcement itu diberikan penguatan dengan adanya suatu reward atau adanya suatu penghargaan kalau mereka benar-benar tahu apa yang organisasi inginkan. Nah, aspek pertama seperti itu. Dan itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan pengendalian manajemen juga bisa. Dengan memberikan reinforcement-nya. Nanti kita bahas reinforcement seperti apa yang dapat dilakukan oleh pengendalian manajemen. Masalah kedua adalah karyawan itu memilih tidak melakukan yang organisasi inginkan. Ya. Mereka pengennya mau sendiri. Ya. Sebabnya ada 2, ya. Kurangnya kongruensi tujuan, ya. Maksudnya tidak beririsan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Ya. Tidak bersinggungan. Ya kalau bersinggungan maka dua lingkaran ini akan menyatu jadi satu. Itu kongruen artinya ya, menyatu satu dengan lainnya. Nah, kemudian sebab kedua adalah karena perilaku mementingkan diri sendiri. Ya, ini memang sudah sifat manusia ya, sudah sifat manusia sehingga walaupun dia bekerja atau terikat dalam suatu organisasi, mereka maunya kepentingan mereka didulukan. Ya. Yang paling sederhana mungkin organisasi pengen kita bekerja keras, kita nggak mau kerja keras, santai-santai saja, gitu kan. Itu sudah tidak sesuai, ya kan? Nah itu berarti atau justru melakukan sesuatu yang melanggar hukum, misalnya melakukan penyalahgunaan aset, mencuri aset perusahaan dan sebagainya, itu kan jelas sudah bertentangan, ya, sudah bertentangan dari aspek itu. Jadi ini masalah motivasi sebenarnya, ya motivasi mereka tidak sama atau justru bertentangan. Ya. Bagaimana caranya kalau sudah begini, ya? Jelas ya, manajemen selalu mengupayakan agar motivasi mereka itu berjalan beriringan. Ya. Bisa caranya dengan mencari orang yang memang sesuai dengan motivasinya dapat kita harapkan oleh organisasi atau dengan melakukan berbagai macam pengendalian. Nanti akan kita bahas bagaimana mengendalikan agar motivasi ini bisa kita hadapi. Kemudian kalau terkait dengan hal ketiga, keterbatasan pribadi, yaitu orangnya tidak mampu melakukan pekerjaan dengan baik, mungkin karena berbagai sebab berkaitan dengan pribadi mereka.
Bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pelatihan, kurangnya pengalaman, ya kan? Atau mereka didudukan ke posisinya tidak melihat bahwa mereka tidak sesuai kompetensinya di situ, atau mungkin pekerjaannya mungkin tidak dirancang dengan baik. Ya bisa jadi ya, pekerjaannya ini tidak sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi mereka sehingga menyebabkan uh, dia tidak mampu bekerja dengan optimal. Ya. Pemecahannya apa? Pemecahnya adalah just perlu kalau memang kurang pengetahuan, pelatihan yang dilatih, pengetahuan ditambah, kemudian kalau promosi jabatan itu harus sesuai dengan level kompetensinya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang diberikan kepada karyawan harus dirancang dengan baik sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi mereka. Jadi dalam manajemen sumber daya manusia ada yang dikenal job design, ya, desain pekerjaan yang sesuai untuk masing-masing level, masing-masing kebutuhan dan orang yang menempati. Nah, pengendalian manajemen berarti harus bisa mengatasi tiga hal tersebut, ya. Sebisa mungkin tiga hal tersebut bisa diatasi, ya. Dan apa? Dan tiga masalah itu bisa diatasi dengan dua cara besar. Ya. Pertama, kita bisa menghindari sama sekali, atau kita menghadapinya. Kalau kita menghadapinya atau tidak menghindari, berarti kita perlu sistem pengendalian. Nah, inilah yang kita pelajari di sini, bagaimana kita mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen untuk mengatasi masalah pengendalian. Ya. Kalau yang menghindari, ya bisa kita punya alternatif lain, kita menghindar saja, tidak usah melakukan pengendalian. Ya. Caranya seperti apa? Ada 4 caranya kalau kita menghindari. Pertama, eliminasi aktivitas. Ya. Kita memindahkan risiko itu kepada pihak lain. Ya. Atau kita jual sama sekali, atau kita lepas, ya biar orang lain saja yang urus. Kita eliminasi aktivitas. Ya. Dan kita tidak punya kontrol lagi, berarti misalnya dijual, atau kita pakai orang lain yang urusi, pakai subkontraktor, ya dan sebagainya. Atau kita bisa tidak melakukan pengendalian secara manusia, tapi kita pakai mesin, yaitu apa yang dinamakan otomatisasi, ya, yaitu mengurangi dengan cara menyerahkan kepada alat atau komputer atau robot sehingga mengurangi adanya masalah. Ya. Tapi ini bisa jadi sangat mahal. Ya. Kemudian kita mendelegasikan sebagian besar masalah itu menimbulkan masalah pengendalian, ya cara ekstrim satunya kita tarik lagi dengan disebut sentralisasi, kita ambil kita semua yang ambil alih, yaitu sentralisasi. Jadi atasan mengerjakan sendiri kebutuhan-kebutuhan yang sangat kritis yang tidak diserahkan kepada anak buahnya. Kemudian cara terakhir adalah kita berbagi risiko dengan pihak lain, sharing, ya, sharing risiko dengan pihak lain sama-sama bagi, misalnya contohnya asuransi atau bagaimana, yang pada intinya mengurangi paparan kita terhadap risiko. Nah itu sepintas ya sebelum saya membahas 3 cara pengendalian yang utama. Ya. 3 cara pengendalian yang utama itu akan dibahas tersendiri ya, cuman secara garis besar tiga sistem pengendalian di mana kita menghadapi sendiri ada 3 ya. Pengendalian tindakan, action control ya, itu tindakannya kita kendalikan ya. Atau kita melakukan result control, pengendalian atas hasil ya, hasil bukan tindakannya, hasilnya ya kita kendalikan. Atau kita melakukan pengendalian atas orangnya ya. Orangnya, people control ya. Jadi kita bisa lihat dari objek mau dikendalikan, dari tindakannya, dari hasil, atau dari orangnya. Dan ini tergantung dari berbagai macam kondisi, apakah kita menggunakan salah satu, tapi ketiga-tiganya harus digunakan. Ya. Jadi ini stepnya, ya kalau kita mau. Kalau kita memang ingin menghindari, kita boleh. Ya, kita pikirkan dulu, dapatkah orang atau masalah ini dihindari? Kalau iya, lakukan penghindaran pengendalian dengan 4 cara tadi itu. Satu dari 4. Kemudian, kalau memang kita bisa mengandalkan orang, kita gunakan dulu pengendalian orang. Orangnya kita kendalikan. Ya. Tapi kalau ternyata kita melihat orang itu cukup memungkinkan kita bisa pakai cara lain dengan menilai, dengan melakukan pengendalian atas tindakan dan hasilnya. Ya.
yang akan kita bahas di selanjutnya ya untuk tahap